Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih dengan aku Tasya Nanda Alfitriana dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, sekarang kita akan membahas tentang materi selanjutnya mengenai model dan rumpun pembelajaran. Jika kalian ingin mengetahui isi materinya bagaimana, tetap stay tune terus di channel aku dan jangan lupa juga like, komen, dan subscribe. Terima kasih ya yang sudah stay tune. Tunggu materi selanjutnya. Dadah. Halo teman-teman, di sini kita akan masuk pada pembahasan yaitu mengenai pengertian dari model belajar itu sendiri. Di sini pengertian dari model belajar itu sendiri yaitu bentuk atau cara kita atau seorang guru menerapkan pembelajaran atau juga bentuk atau cara mengajar guru kepada anak didik. Nah, model pembelajaran itu sendiri dibagi menjadi 6. Ada berdasarkan model pembelajaran Glaser, yang kedua model pembelajaran unit, yang ketiga model berprograma, dan keempat model pembelajaran modul, yang kelima model pembelajaran konstruktivisme, serta model pembelajaran berbasis KBK dan KTSP. Nah, model pembelajaran yang dimaksud itu memiliki pengertian sendiri-sendiri. Kita akan memasuki pembahasan tentang model pembelajaran menurut Glaser. Nah, model pembelajaran menurut Glaser ini membagi proses belajarnya menjadi 4 komponen. Apa saja sih komponennya? Untuk yang pertama, ada tujuan pembelajaran. Yang dimaksud dengan tujuan pembelajaran itu sendiri yaitu pembelajaran yang dilakukan ini pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Untuk yang kedua, ada entering behavior atau kemampuan peserta didik sebelum pengajaran dimulai. Untuk yang ketiga, ada instructional procedure atau yang biasa disebut dengan proses perencanaan belajar mengajar atau biasanya disebut dengan langkah-langkah atau step. Untuk yang keempat, ada performance assessment yaitu tahap evaluasi. Untuk yang kedua, kita akan membahas tentang model pembelajaran unit. Yang dimaksud dengan model pembelajaran unit itu sendiri yaitu di sini peran guru mengajar harus aktif supaya siswanya mudah memahami apa yang diajarkan serta guru bisa memahami kemampuan anak didiknya. Nah, di sini kemampuan anak didik pasti memiliki kemampuan yang berbeda-beda, bukan? Untuk yang ketiga, kita akan membahas tentang model berprograma. Apa sih model berprograma itu? Model berprograma adalah menyajikan bahan pelajaran atau menyajikan bahan ajar secara sistematis dengan menggunakan alat-alat yang dapat membantu proses belajar mengajar. Untuk yang keempat, ada model pembelajaran modul. Nah, model pembelajaran modul itu sendiri adalah salah satu model yang cukup berkembang dan cenderung dipakai sampai perguruan tinggi atau sampai di tingkat universitas. Untuk yang kelima, ada pembelajaran konstruktivisme. Apa sih konstruktivisme itu? Nah, di sini yang dimaksud yaitu proses aktif dalam membuat sebuah pengalaman menjadi lebih masuk akal. Nah, untuk yang keenam, kita akan membahas tentang model berbasis KBK atau KTSP. Apa sih KBK dan KTSP itu sendiri? Untuk yang pertama, KBK. Apa sih yang dimaksud dengan KBK? KBK yaitu kurikulum berbasis kompetensi. Maksudnya, rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil pembelajaran. Untuk yang kedua, KTSP yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau biasanya disebut dengan kurikulum yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan atau sekolah. Pasti membuat tentang KTSP itu sendiri. Halo teman-teman, kita sekarang akan memasuki materi yang selanjutnya mengenai rumpun model pembelajaran, di mana rumpun model pembelajaran itu dibagi menjadi 4 model. Ada model interaksi, model pemrosesan, model personal, dan model perilaku. Jika kalian ingin mengetahui apa sih yang dimaksud dengan model-model tersebut, tetap stay tune terus di channel aku ya teman-teman. Selanjutnya, kita akan membahas tentang keempat model tersebut, di mana yang pertama kita akan membahas tentang model interaksi. Model interaksi ini lebih menekankan usaha dan mengembangkan kemampuan peserta didik. Rumpun model dari model interaksi itu sendiri ada 4.
Yang pertama ada penemuan kelompok atau biasanya perkembangan individu antar kelompok. Yang kedua ada inquiry yang disebut dengan penemuan sosial serta pemecahan masalah. Yang ketiga ada bermain peran, mempengaruhi peserta didik agar menemukan nilai-nilai pribadi dan sosial. Yang keempat ada simulasi sosial, di mana membantu peserta didik mengalami macam-macam proses dan kenyataan sosial. Untuk yang kedua, kita akan membahas tentang model pemrosesan informasi, di mana bagaimana cara individu memberi respon yang datang dari lingkungan sekitarnya. Rumpun model dari pemrosesan informasi itu sendiri yaitu ada 4. Ada model berpikir induktif atau mengembangkan proses mental. Yang kedua ada memori, mengingat dan menyimpan hal yang diserap oleh pemikiran. Yang ketiga ada model penata lanjut atau biasa yang disebut dengan menciptakan kemampuan yang lebih baik. Yang keempat ada pertumbuhan kognitif atau untuk mengembangkan intelektual yang dimiliki oleh anak. Untuk yang ketiga kita akan membahas tentang model personal, di mana model personal ini lebih menekankan pada proses pengembangan kepribadian individu peserta didik dengan memperhatikan kepribadian individu yang dimiliki oleh peserta didik. Di mana rumpun modelnya ada 3, yaitu yang pertama tentang pengajaran non-direktif, biasanya disebut dengan menekankan pada anak didik untuk dapat membentuk kemampuan atau kesadaran diri individu. Yang kedua tentang latihan kecerdasan atau meningkatkan kemampuan anak didik memahami kepribadian sendiri. Untuk yang ketiga ada sintetik atau kreativitas yang biasanya disebut dengan anak lebih berkreasi mengemukakan ide yang ia miliki. Untuk materi yang keempat, kita akan membahas tentang model perilaku, di mana model perilaku ini lebih menekankan kepada memecahkan masalah belajar melalui penguraian perilaku ke dalam jumlah kecil dan beruntutan. Di sini model perilaku mempunyai rumpun model yaitu ada 3. Yang pertama tentang manajemen kontingensi dan kontrol diri berupa fakta yang diberikan atau yang diajarkan sesuai dengan keterampilan sosial. Untuk yang kedua ada relaksi santai dan penggunaan pengurangan ketegangan atau tujuannya yang diajarkan untuk pribadinya. Yang ketiga ada latihan langsung berkaitan dengan perilaku dan keterampilan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan dan menonton video ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe serta men-share video ini kepada orang lain yang di sekitarnya. Semoga video ini tetap bermanfaat dan semoga juga video ini dan channel ini tetap berkembang. Jika saya menyampaikan materi mempunyai kesalahan kata, saya mohon maaf karena di sini saya juga mengalami dari proses belajar dan pembelajaran itu sendiri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.